الحمد لله الحمد لله الذي جعل يوم الأضحى عيدا وموسما للخيرات والطاعات وتكفير الذنوب والرفعات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترجو بها الفوز يوم المقامات. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, di majelis yang insyaallah penuh dengan limpahan barakah ini, usikum wa nasiya bitaqwallah, kami mengajak kepada kaum muslimin sekalian rahimakumullah, khususan kepada diri saya pribadi al-fakir ilallah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Marilah kita laksanakan segala perintah-perintah Allah, kita jauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah kita semua menunaikan ibadah salat sunnah hari raya Idul Adha pagi hari tadi, marilah kita lanjutkan momen ini dengan bertafakur, merenungi dan meraih hikmah-hikmah agung yang terkandung di dalamnya. Sebab Idul Adha tidak hanya sekedar perayaan seremonial, tetapi panggilan spiritual untuk memperdalam makna pasrah, ikhlas dan pengorbanan dalam hidup kita. Di antara hikmah terbesar dari Idul Adha adalah pelajaran tentang keikhlasan dalam beribadah dan kemurnian niat dalam setiap pengorbanan yang kita lakukan. Allah tidak hanya memandang bentuk lahiriah dari sebuah amal ibadah, tetapi juga menilai kedalaman hati dan ketulusan jiwa kita semua dalam melakukannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Al-Hajj ayat 37, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Kenapa hewan kurban yang tidak dilandasi dengan takwa tidak akan sampai kepada Allah? Karena tujuan utama dari syariat ini adalah untuk menanamkan keikhlasan dan kepedulian. Karenanya hikmah dari disyariatkannya kurban ini adalah untuk rela melepas sebagian harta dan menyerahkan yang terbaik dari milik kita sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah dan kasih sayang kepada sesama. Dengan berbagi daging kurban kepada tetangga, kerabat dan kaum du'afa, maka akan terjalin hubungan sosial yang erat dan menciptakan suasana kebersamaan yang indah. Hadirin rahimakumullah, dengan demikian maka salah satu hikmah yang bisa kita raih di momen Idul Adha ini adalah tumbuhnya rasa empati dan solidaritas di tengah masyarakat. Sebab ibadah kurban tidak hanya perihal menyembelih hewan, tapi menyembelih keegoisan diri, membagi kebahagiaan,
dan membuka pintu kasih sayang antar sesama. Ketika daging kurban dibagikan kepada yang membutuhkan, sejatinya kita sedang membangun jembatan hati antara orang-orang yang mampu dan yang kekurangan. Rasa iri sirna, rasa syukur tumbuh, dan masyarakat pun terjaga dari jurang kesenjangan sosial yang memecah belah. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa sesama muslim itu laksana bangunan kokoh yang harus saling menguatkan. Dalam salah satu hadisnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan." Orang mukmin satu kepada orang mukmin yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seorang mukmin dengan mukmin yang lain sebagai bagian dari sebuah kesatuan yang erat, laksana satu tubuh. Ketika salah satu anggota sakit, maka semua anggota yang lain juga turut merasakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tarul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka 'adwan tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahari wal humma." Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam kasih sayang mereka dan saling mencintai serta tolong-menolong bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan susah dan tidak bisa tidur karena demam. Hadirin rahimakumullah, dengan demikian kita dapat memahami bahwa salah satu hikmah yang bisa kita raih dari hari raya Idul Adha adalah bahwa ibadah kurban tidak hanya perihal ritual, tetapi sarana membangun karakter dan ikatan sosial. Kurban adalah jalan menumbuhkan keikhlasan, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan tembok kesenjangan. Ia melatih kita untuk berbagi, memahami penderitaan orang lain, serta mencintai sesama sebagai bagian dari diri kita sendiri. Karenanya, mari kita jadikan Idul Adha tahun ini sebagai momentum pembaharuan jiwa agar hati kita lebih lapang, ibadah kita lebih ikhlas, dan kepedulian sosial kita semakin nyata. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu wal hakimul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, akramul awwalin wal akhirin, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in salatan daimatan bidawamis samawati wal ardi. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala at-ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah wa jami'il ma'murati wal wajibat. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi faqala
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم دفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا